Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Langes Dimar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri mistis, di mana cerita ini dari seseorang, sebut saja namanya Pak Suyoto. Orang-orang memanggilnya Pak Yoto. Dan kisah ini dialami oleh Pak Yoto itu sendiri. Pada waktu itu sekitar tahun 96, setahun sebelum krisis moneter. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita semua saling mendoakan. Mudah-mudahan sobat-sobat semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang melimpah serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut cerita kisahnya Pak Yoto ini, sebut saja Yoto. Yoto ini pada waktu itu masih umur sekitar 19 tahun, di mana Yoto ini berasal dari Kabupaten Gerobokan. Pada waktu itu Yoto ini bekerja di sebuah warung makan, di mana warung makan itu yang berada di salah satu kota es di Jawa Tengah. Dan kebetulan warung makan tersebut adalah warung makan lesehan yang buka itu sekitar jam 6, tutup sampai jam 12 malam. Dan warung ini punya karyawan 6 orang. Salah satunya Yoto ini. Laki-laki 4 dan 2 perempuan. Dan salah satu perempuan itu sebut saja namanya Buminah. Dan yang perempuan ini, Buminah dan temannya ini hanya khusus untuk memasak. Dan Yoto ini dan 3 temannya ini, laki-laki semua ini, tugasnya itu membantu jualan warung lesehan tersebut. Dan kerjanya Yoto ini dan ketiga temannya yang laki-laki ini adalah setiap jam 3 sore itu untuk mempersiapkan perlengkapan untuk membuka warung, di mana warung itu hanya lesehan di pinggir jalan, dan memasang tenda dan mengangkut semua menu-menu warung makan tersebut dari rumah ke tempat jualan. Pulang jualan itu sekitar jam 12 malam. Dan majikan Yoto ini sebut saja namanya Bu Karni. Bu Karni itu hidup sendiri di rumah tersebut. Bu Karni ini mempunyai rumah yang sederhana, yang cukup untuk tidur karyawan dan Bu Karni ini sendiri, dan untuk memasak kebutuhan warung. Sementara Bu Minah dan temannya yang perempuan ini itu tugasnya hanya memasak mulai jam 7 pagi sampai nanti jam 3 sore. Setelah itu mereka berdua itu pulang ke rumahnya masing-masing. Kebetulan semua karyawan di warung makan tersebut yang tidur di rumahnya Bu Karni ini hanya Pak Yoto sendiri, karena Pak Yoto ini berasal dari luar daerah. Yang lainnya ini rumahnya semuanya di kota es tersebut. Karena Yoto ini orangnya pendiam dan nurut, Bu Karni ini senang punya karyawan Yoto ini. Karena kalau diajak berbelanja ke pasar
atau suruh membantu apa gitu, Yoto ini semangat dan tidak pernah mengeluh. Singkat cerita, karena warungnya Bu Karni ini sebenarnya itu hanya sederhana, tapi ramai sekali. Pengunjung itu selalu hampir tidak kebagian tempat duduk. Walaupun semuanya itu lesehan membawa tikar itu, tapi tempatnya terbatas karena pada waktu itu sekitar warung Bu Karni ini banyak yang berjualan lesehan, tapi kebanyakan itu warung teh poci yang bukanya hanya di malam hari. Yoto dan ketiga temannya ini sewaktu jam 3 sore mempersiapkan segala sesuatu warung itu, sampai tutup warung itu hampir tidak pernah istirahat karena warung itu sangat ramai. Singkat cerita, pada malam jualan itu, di samping warung Bu Karni ini adalah warung teh poci. Di saat Yoto ini melewati samping teh poci tersebut, warung teh poci tersebut, itu ada salah satu pengunjung teh poci itu memanggil Yoto, di mana pengunjung teh poci itu sering sekali makan di tempatnya Bu Karni. Yoto ini pun tidak asing dengan orang tersebut, dan orang tersebut bisik-bisik sama Yoto ini bahwa warung Bu Karni ini kenapa bisa ramai terus. Orang ini mengatakan dia pernah beli di warung Bu Karni ini, tapi tidak dimakan di tempat, dibawa pulang, dibungkus untuk dimakan di rumah. Tetapi sewaktu di rumah, makanan tersebut itu sepertinya rasanya hambar, seperti agak mau basi begitu. Dan beberapa bulan kemudian, seperti biasa, Yoto ini kalau siang, di waktu makan siang, Yoto ini mengambil masakan yang dimasak Bu Minah dan temannya ini, karena Bu Karni ini membebaskan karyawannya untuk makan sepuasnya di rumahnya tersebut. Sewaktu Yoto ini mengambil beberapa lauk di situ, di dapur rumahnya Bu Karni ini, Bu Karni ini menyerahkan seperti kuali kecil yang terbuat dari tanah liat, dan diserahkan ke Bu Minah. Setelah itu Bu Minah itu menuangkan isi kuali tersebut sedikit-sedikit, tapi merata ke semua menu masakan. Sepertinya itu air putih biasa yang direbus. Tetapi dalam pikiran Yoto ini, kalau air putih direbus, kenapa harus dari kamarnya Bu Karni? Dan Bu Minah pun tidak pernah bercerita apa-apa. Bu Minah orangnya juga pendiam, seperti Bu Karni ini. Bu Karni itu jarang sekali senyum. Dan pemandangan seperti itu sering kali dilihat oleh Yoto ini. Dan Yoto pun masih berpikiran yang positif-positif saja. Dan seiring berjalannya waktu, pada siang itu, sewaktu Bu Karni menyerahkan kuali kecil yang berisikan air putih itu ke Bu Minah, entah kenapa waktu diterima Bu Minah, kuali kecil ini pecah jatuh dan berantakan, airnya pun kemana-mana. Dan Bu Minah ini ketakutan. Sontak saja Bu Karni ini marah bukan kepalang waktu itu. Padahal selama Yoto bekerja di rumah Bu Karni ini, Bu Karni sama sekali tidak pernah marah. Dan Bu Minah pun juga begitu. Karena usia Bu Minah ini lebih tua dari Bu Karni. Bu Minah pada waktu itu sekitar 60 tahun dan Bu Karni ini hampir menginjak 50 tahun. Tapi pada waktu itu tidak pernah ada keributan sama sekali.
Entah kenapa waktu itu kuali kecil itu pecah. Bu Karni ini marah-marah, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kotor ke Bu Mina ini. Dan Bu Mina ini hanya diam. Setelah 2 hari kemudian, Bu Karni ini sepertinya tidak enak badan, dan warung sementara untuk tutup. Karyawan semua diliburkan. Dan di rumah Bu Karni ini hanya Yoto sendiri. Pada waktu itu malam hari, Bu Karni ini memanggil Yoto untuk diajak bicara. Ternyata pembicaraan malam itu adalah Yoto ini dimintai tolong bahwa besok pagi Yoto ini disuruh menjemput salah satu anaknya yang berada di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yang tempatnya itu masih pelosok. Dan Bu Karni ini memberi alamat rumahnya yang berada di desa kepada Yoto. Dan Bu Karni bilang kepada Yoto, besok kalau kamu sudah sampai di alamat tersebut, di desa tersebut, tanya saja rumahnya Pak Sono. Sebut saja Pak Sono. Pak Sono ini adalah suami dari Bu Karni tersebut. Singkat cerita, Yoto pagi harinya itu naik bis luar kota menuju alamat yang diberikan Bu Karni tadi malam ini. Sesampainya di desanya Bu Karni, Yoto ini bertanya kepada salah satu warga tentang rumahnya Pak Sono. Dan warga ini menunjukkan Yoto ini untuk jalan lurus saja. Nanti kalau ada pertigaan kedua itu belok kanan sedikit. Setelah itu ada bangunan paling besar, dan disitulah rumahnya Pak Sono. Dan benar juga kata warga tersebut, Yoto ini sesampainya rumah yang ditujukan salah satu warga tersebut yang ditunjukkan tadi, ternyata benar-benar mewah pada waktu itu. Padahal rumah di sekeliling rumahnya Pak Sono ini hanya biasa-biasa. Rata-rata itu rumahnya itu terbuat dari dinding kayu, atau bahkan itu masih ada yang berdinding anyaman bambu. Tapi rumahnya Pak Sono ini benar-benar mewah. Setelah Yoto mengetuk pintu, keluarlah bapak-bapak sekitar umur 55 tahun. Dan Yoto memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri, bapak-bapak ini mengajak Yoto untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol, Yoto ini mengungkapkan kalau kedatangannya ini untuk membawa salah satu anaknya Bu Karni ke kota, di mana yang mau diajak Yoto itu adalah, sebut saja namanya Tati. Dan kebetulan Bu Karni ini punya 2 anak perempuan semua. Yang besar sekitar umur 15 tahun itu namanya Tati, dan yang kedua itu sekitar umur 10 tahun namanya Titi. Dan Pak Sono ini, sewaktu Yoto di rumahnya Pak Sono ini tidak pernah melihatkan wajah senang atau tersenyum, seperti memendam rasa yang gak enak atau punya beban hidup yang gak enak. Dan Pak Sono pun mempersilahkan kalau Yoto nanti membawa Tati ketemu ibunya di kota. Sesaat kemudian Pak Sono ini masuk ke ruangan tengah dan kembali ke ruang tamu. Pak Sono ini menggandeng Tati. Dan Yoto pun terkejut.
Ternyata Tati ini sepertinya itu gak seperti anak-anak gadis lainnya. Tati ini di mata Yoto ini seperti idiot, cuma bisa berjalan. Sesaat kemudian Yoto ini masih membayangkan yang tidak-tidak tentang anaknya Pak Sono yang bernama Tati ini. Dari dalam ruangan belakang itu seperti ada anak perempuan memanggil bapak, bapak, tapi tidak jelas. Dan Pak Sono pun masuk. Sesaat kemudian Pak Sono ini keluar ke ruang tamu. Itu mendorong kursi roda, dan di situ di atas kursi roda itu adalah anak perempuan yang bernama Titi ini. Dan Titi ini juga idiot. Dan lebih parahnya lagi tidak bisa berjalan. Dan Yoto ini melihat Pak Sono ini sepertinya tidak ada semangat hidup, seperti orang pasrah. Singkat cerita, Tati ini diajaklah Yoto ke kota untuk menemui ibunya, di mana Bu Karni ini adalah kangen sama Tati. Setelah sampai di kota, Tati pun dipeluk sama ibunya. Dan Yoto masuk ke kamarnya sendiri. Dan Bu Karni itu minta tolong sama Yoto untuk ke rumahnya Bu Minah. Sepertinya Bu Karni ini menyesal atas perbuatannya memaki-maki Bu Minah kemarin. Dan Yoto pun akhirnya ke tempatnya Bu Minah, ke rumahnya Bu Minah. Di situ Bu Minah itu di rumah. Waktu itu Yoto dipersilahkan masuk ke rumahnya Bu Minah. Dan Yoto bilang beberapa hari lagi warung Bu Karni akan buka. Dan Bu Minah pun hanya tersenyum kecut waktu itu. Bu Minah ini sepertinya sakit hati sama Bu Karni. Dan di waktu Yoto di rumahnya Bu Minah ini bercerita latar belakangnya Bu Karni. Kenapa Bu Karni bisa berhasil sampai kaya seperti ini. Semua Bu Minah ini tahu historinya Bu Karni ini. Bu Minah ini menceritakan sewaktu Bu Karni ini mau menikah, Bu Karni ini bekerja bersama-sama Bu Minah ini di salah satu rumah makan. Tapi pada waktu itu Bu Karni ini sebelum menikah, Bu Karni ini punya niat untuk buka warung sendiri. Dan Bu Minah ini akan diajak Bu Karni untuk dijadikan juru masak. Karena pada waktu itu hubungan Bu Karni dan Bu Minah ini sangat baik. Akhirnya Bu Minah ini mengikuti apa kata Karni. Setelah keluar dari rumah makan yang tempat bekerja Bu Minah dan Bu Karni ini, tidak waktu lama Bu Karni ini membuka warung makan. Akan tetapi warung makan tersebut sampai berbulan-bulan itu masih sepi. Dan Bu Minah pun melihat Bu Karni ini kasihan. Sebenarnya Bu Minah ini mau bekerja di tempat lain, tapi kasihan sama Bu Karni ini. Waktu itu pada malam hari, Bu Karni ini minta tolong sama Bu Minah untuk mencarikan syarat berdagangnya supaya lancar. Singkat cerita, Bu Karni ini diantar Bu Minah ke salah satu daerah yang sangat pelosok yang berada di Jawa Timur, pesisir selatan. Dan sepulang dari Jawa Timur tersebut, itu adalah awal mula warung Bu Karni ini mulai rame.
Dan Buminah ini paham betul, tahu persis apa yang dilakukan Bukarni. Setelah Bukarni menikah dan mempunyai kedua orang anak, menurut cerita Buminah, setiap Bukarni ini melahirkan anak tersebut dari usia 1 hari sampai 35 hari itu, setiap malam dan di jam tertentu itu anaknya Bukarni ini ditimang-timang salah satu makhluk yang menyeramkan. Seperti anak kecil dibuat mainan, ditimang-timang. Bahkan sewaktu menimang-nimang anaknya Bukarni ini, makhluk tersebut itu menjilati kepala, tepatnya di ubun-ubun bayi tersebut. Bayi tersebut sewaktu masih berusia 1 hari sampai 35 hari itu masih berdenyut. Nah, di waktu berdenyut itulah dijilati sama makhluk tersebut. Dan Buminah menceritakan juga kalau kuali kecil yang berisikan air itu, sebenarnya kuali itu didapatkan dari waktu diantar Buminah mencari syarat dagang tersebut. Dan menurut Buminah lagi ini, setiap hari Bukarni ini kalau malam merebus air itu di dalam kamarnya sendiri. Dan Buminah pun mengetahui di dalam kamar itu Bukarni ini merebus air. Pada waktu itu masih pakai kompor minyak tanah, ditaruh di lantai. Dan sewaktu air itu mendidih, itu ada makhluk tinggi besar jongkok di samping kompor tersebut. Dan anehnya, makhluk tersebut menjulurkan lidahnya sampai ludahnya itu menetes di dalam kuali, di mana kuali itu berisi air. Setelah pagi harinya atau siang harinya diserahkan ke Buminah untuk campuran memasak tersebut. Dan itulah syaratnya kalau dagangan Bukarni ini supaya laris. Dan Yoto ini mendengarkan Buminah bercerita begitu. Yoto ini perutnya serasa mules, serasa mual-mual karena membayangkan setiap hari Yoto dan kawan-kawannya itu makan di rumahnya Bukarni, di mana makanan itu semuanya sudah diludahi makhluk yang mengerikan. Dan Yoto pun teringat bahwa selama Yoto bekerja di Bukarni, Buminah ini sama sekali tidak pernah makan di tempatnya Bukarni. Ternyata ini jawabannya. Singkat cerita, Yoto ini pulang dari rumahnya Buminah. Sesampainya di rumahnya Bukarni, di situ sudah ada ketiga temannya Yoto yang bekerja di rumah Bukarni tersebut. Sewaktu Bukarni dan anaknya yang bernama Tati ke dalam kamarnya, Yoto ini menemui ketiga temannya ini dan bercerita apa yang dialami Buminah itu, diceritakan semua kepada tiga temannya. Dan ketiga temannya ini akhirnya berniat keluar dari pekerjaan. Dan Yoto itu teringat akan seseorang yang pernah memanggilnya waktu di warung teh poci pada waktu itu. Ternyata benar juga yang dibicarakan pada waktu malam itu. Ternyata warung Bukarni ini bisa laris
karena mempunyai makhluk yang sangat mengerikan tersebut. Dan Bu Minah pun akhirnya tidak mau bekerja lagi sama Bu Karni karena sudah sakit hati. Satu hari kemudian, Yoto ini sebenarnya ingin berpamitan kepada Bu Karni kalau sudah mengundurkan diri tidak bekerja di rumahnya Bu Karni. Akan tetapi pada pagi hari itu Bu Karni ini ada tamu, seorang laki-laki, di mana laki-laki ini adalah tetangganya Bu Karni di kampung. Dan ke tempatnya Bu Karni ini, ke rumahnya Bu Karni ini, itu mengabarkan kalau salah satu anaknya Bu Karni yang bernama Titik itu meninggal dunia. Dan Yoto pun terkejut. Akhirnya Bu Karni dan Tati ini pulang ke kampung halaman. Setelah kejadian itu, akhirnya Yoto ini pamitan kepada Bu Karni kalau dia akan pulang kampung. Dan setelah keluar dari bekerja di warungnya Bu Karni, Pak Yoto ini sama sekali tidak mendengar kabar apapun tentang Bu Karni, Bu Minah, dan Pak Sono. Yoto ini sudah putus hubungan. Mudah-mudahan kisah Pak Yoto ini bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Bagi yang beragama Muslim, jangan pernah meninggalkan sholat, karena sholat itu tanpa sobat-sobat sadari itu sudah menetralisir hal-hal yang sifatnya negatif. Dan bagi yang beragama non-muslim, alangkah baiknya banyak-banyaklah beribadah menurut keyakinan sobat-sobat semuanya. Cukup sekian dulu cerita dari Langes Dimar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.